Udah nggih? Oke, Sudah. baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan ya, alhamdulillahirobbilalamin, jazakumullah ya. Anak-anakku semuanya, sekarang Ustadz akan menerangkan materi selanjutnya ya. Anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita baca doa dulu supaya kita selalu diberikan keselamatan dan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anakku semuanya, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk ya. Baik, doaan a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak semuanya, jazakumullah yang sudah membaca doa bersama-sama. Semoga kita selalu senantiasa diberikan keselamatan, perlindungan, ilmu yang bermanfaat, Mas Kenan, dan kalian selalu dijadikan anak yang solih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak semuanya, Ustadz mohon maaf ya, kemarin Ustadz telah memberikan jadwal ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Gerak berirama ini sudah ya, jadi sekarang itu gerak dasar bertumpu, kemudian menolak, melayang, serta mendarat dalam aktivitas senam lantai ya. Oke. Bentar, oke. Baik, anak-anakku semuanya. Sebelum Ustadz memulai pembelajaran, sekarang Ustadz mau bertanya kepada anak-anak. Anak-anak, ada yang tahu enggak gerak bertumpu itu? Coba ada yang tahu enggak gerak bertumpu? Atau menggunakan tubuh yang Apa gerak bertumpu itu? Mas Kenan bisa membantu Ustadz? Ustaz ulangin Ustaz. Enggak. Apa gerak bertumpu? Gerakan yang dilakukan dengan cara menolak. Oke, didengarkan. Gerak bertumpu adalah gerak yang dilakukan dengan cara menolak ya, kemudian atau menumpu dengan menggunakan telapak tangan atau jari-jari kaki. Ustadz ulangi sekali lagi. Enggak, ya. Materi di hari ini adalah gerak bertumpu dan menolak, melayang, serta mendarat dalam aktivitas senam lantai ya. Gerak bertumpu itu apa anak-anak? Gerak bertumpu adalah gerak yang dilakukan dengan cara menolak atau menekan ya, menolak atau menekan. Kemudian dengan menggunakan telapak tangan atau jari-jari kaki. Telapak tangan dan jari kaki. Ya, pintar Mas Rehan. Contohnya apa Mas Rehan? Contohnya apa? Kalau menunjuk dengan telapak tangan atau jari-jari kaki apa? Gerakan push.
Oh, Radit. Alhamdulillah. Nggih. Gerakan push up. Ya, gerakan push up. Ya, itu menumpu dengan telapak tangan atau jari-jari kaki. Ya. Sama atau tidak? Push up sama Kalau sit up kan tumpuannya di mana? Ya, tidur dengan terlentang. Kalau push up kan tumpuannya di telapak tangan, ya, dan jari-jari kaki. Ya. Oh, di kepala. Di telapak tangan, ya. Kalau sit up, ya, tidur, ya, tidur terlentang seperti ini, ya. Tidur itu loh, ya. Nah, kalau gerak bertumpu itu adalah gerak yang dilakukan dengan cara menekan atau menolak dengan telapak tangan atau telapak kaki boleh atau jari-jari kaki, ya. Contohnya tadi gerakan push up, kemudian gerakan berjingkat. Nah, itu tadi kan menumpu, ya. Kalau gerakan berjingkat itu tumpuannya menggunakan kaki atau tangan? Tangan. Gerakan berjingkat. Kaki. Ya. Gerakan berjingkat ini biasanya dimainkan dalam permainan engkle. Ada yang pernah main engkle? Ada yang pernah? Satu kaki. Pernah, ya. Baik, nanti ketika kita sudah masuk, ya, Ustadz akan buatkan lapangan engkle, ya. Nanti Ustadz akan ajari bagaimana cara bermain engkle, ya. Oke, baik. Gerak berjingkat. Saya sudah tahu cara mainnya. Ya, sip. Sudah tahu. Sekarang istidah dan siap. Ustadz mau mendengar. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Mana semangatmu? Ini semangatmu. Baik, anak Soli, subhanallah, hebat. Baik, sekarang apa yang dimaksud dengan gerakan berjingkat? Mas Radit bisa menjawab, Mas Radit? Iya. Apa gerakan berjingkat? Aris. Gerakan berjingkat apa? Ayo, ada yang tahu enggak? Andika. Coba Mas Andika, Mas Andika. Oke, baik. Kalau tidak ada yang menjawab, Ustadz akan berikan jawabannya. Gerak berjingkat adalah gerak menumpu dan mendarat. Gerak berjingkat adalah gerak menumpu dan mendarat dengan satu kaki yang terkuat. Jadi gerak berjingkat itu adalah gerakan yang gerak menumpu dan mendarat dengan salah satu kaki yang terkuat. Ya, itu tadi. Baik, anak-anakku semuanya, ya. Di dalam melakukan gerakan berjingkat, ya, posisi badannya agak condong ke depan, ya. Posisi badannya agak condong ke depan, ya. Pandangan matanya ke arah bawah. Ingat-ingat, ya. Ketika melakukan gerakan berjingkat menggunakan kaki yang terkuat. Kalau kaki kanannya kuat, ya memakai kaki kanan. Kalau kaki kirinya kuat, pakai kaki kiri. Kaki yang kuat, ingat. mentumpu wajah. Kaki yang tidak, yang terkuat, kaki yang tidak kuat diangkat. Angkat, betul, ya. Jadi ketika melakukan gerakan berjingkat dalam permainan engkle, pandangannya tadi ke arah bawah. Kenapa? Ya, supaya tidak menginjak garis. Karena di dalam permainan engkle, ketika menginjak garis tidak diperbolehkan. Ya, oke, baik, anak-anak semuanya. Manfaat dari gerakan berjingkat itu adalah apa, Nana? Menguatkan otot kaki. Pinter, menguatkan otot kaki. Terus apa? Apa selain menguatkan otot kaki? Menjaga keseimbangan. Ya, jadi
manfaat dari gerakan berjingkat ini sangat baik bagi tubuh kita, yaitu menguatkan otot kaki dan menjaga keseimbangan tubuh. Ya, itu ya. Kemudian gerakan menolak, melayang serta mendarat. Kira-kira bayangan kalian pernah enggak kalian melakukan gerakan menolak, kemudian melompat atau melayang dan mendarat dengan kedua kaki bersamaan? Kira-kira pernah enggak? Namanya apa? Nah, namanya biasanya gerakan ini ya, kombinasi ini ya, dengarkan, kombinasi gerakan menolak, melayang dan mendarat ini biasanya dilakukan di dalam olahraga lompat jauh ya. Lompat jauh. Lompat jauh, Ya, Ustaz. lompat jauh. Sebentar, Ustadz akan melihatkan sebentar. Jauh lomba apa? Screen. Sebentar. Oke, sebentar ya. Ustadz, Nah, sudah kelihatan gambarnya? Ustadz. Halo. Ustaz. Kelihatan. Ya, kelihatan kan? Ya. Jadi Lari, lompat, dan mendarat. pintar, Masya Allah. Kelihatan. Sudah kelihatan? Akan menolak posisi di udara mendarat. Sudah kelihatan anak-anak? Nah, Lompat, mendarat. perhatikan. Nah, Ini istidah dan gambar gini Melangkah, dan dada, istidah dan melangkah, menolak, susuan. tidak siap. Oke. Oh, tidak siap loh. Berarti kalau tidak siap ya tidak usah mulai. Baik. Ya alhamdulillah. Baik, anak Ustadz percaya kalian adalah anak soli. Melangkah, menolak, Menolak. posisi di udara, mendarat. Baik, Ustadz terangkan ya. Ini Menolak, adalah lapangan bak pasir. Ini adalah bak pasir ya anak-anak. Warna oranye ini adalah bak pasir ya. Jadi di dalam ini ada pasirnya. Kemudian di sini ya menolak ini kelihatan kan menolak? Itu adalah balok tolakan ya, balok tolakan. Dan balok tolakan dan bak pasir ini ada jaraknya anak-anak ya. Oke, ada jaraknya. Kemudian untuk bisa nanti melompat. ya, kalian menolak menggunakan salah satu kaki yang terkuat. Nah, di sini kalian jadi ketika menolak kalian menggunakan salah satu kaki yang terkuat. Kemudian diikuti ayunan kedua tangan dari belakang ke depan supaya membantu lompatannya biar lebih Jauh. Kemudian melayang lah, melayang ini dengan posisi di udara seperti ini ya. Kemudian mendarat menggunakan dua kaki bersamaan ya. Kemudian kedua tangannya diluruskan ke depan lah. Kalau seperti ini dia sudah menumpuh di bak pasir tadi ya. Jadi diluruskan gini boleh. Diturunkan juga boleh. Yang penting kedua tangannya harus lurus ke depan. Apa gunanya untuk tangannya lurus ke depan? Ayo, ada yang tahu enggak? Kan tangannya agar tangannya ke depan itu untuk menjaga keseimbangan. Ya, ketika jatuh lah seperti ini. Kedua tangannya dulu menumpu. Kalau tangannya di samping atau ke belakang, otomatis kalau kedua kakinya tidak mendarat dengan sempurna, maka bagian kepala ini akan jatuh, nyungsep bahasa Jawa. Oke. Jadi makanya kedua tangannya ini diluruskan ke depan. Oke. Paham? Ketika menolak tadi menggunakan berapa tumpuan kaki? Ketika menolak? 1. Ketika mendarat, gunakan berapa tumpuan kaki ketika mendarat? 2. Nah, ingat-ingat ya. Ketika menolak, menggunakan salah satu kaki yang terkuat.
Ya, ketika menolak menggunakan salah satu kaki yang terkuat, ya. Kemudian mendarat menggunakan kedua kaki bersamaan, ya. Tadi ketika menolak juga ayunan tangan diperlukan, ya, dari arah belakang menuju ke depan, ya. Oke. Jadi ini tadi adalah gerak menolak, melayang, serta mendarat dalam aktivitas senam lantai, ya. Baik anak-anak, manfaat dari melakukan gerakan lompat jauh itu adalah satu, diingat-ingat ya anak-anak, satu, melatih kekuatan. Nah, yang kedua adalah melatih ketepatan. Nah, yang ketiga adalah melatih koordinasi gerak. Nah, coba Ustadz bahas sebentar. Melatih kekuatan, ya. Jadi ketika kalian melakukan gerakan menolak, kemudian melayang, ya, ayunan tangannya, ya, terus kemudian mendarat, ya, harus dengan kuat, ya. Ayun dengan kuat atau dengan kencang, ya, supaya lompatannya lebih jauh lagi, ya, dan mendaratnya harus dua kaki bersamaan, ya. Nah, itu dengan kuat. Kemudian ketepatan ketika melakukan tolakan, nah itu harus menggunakan satu kaki, tidak boleh kedua kaki. Nah, tidak boleh kedua kaki. Ya, paham? Nah, ketika melakukan tolakan ini kakinya tidak boleh di luar kotak. Nah, kakinya tidak boleh di luar kotak, harus di dalam kotak atau balok tolakan, atau melebihi sedikit aja tidak boleh. Ujung kakinya melebihi balok tolakan seperti ini tidak boleh. Ini contoh, ini balok tolakan, ya. Ini kakinya melebihi seperti ini tidak boleh. Harus di sini. Nah, ini yang benar. Nah, di sini. Kalau di sini kurang dari balok tolakan, maka juga tidak diperbolehkan. Jadi harus pas balok tolakan. Jadi seperti ini di balok tolakan. Ya, ini umpama balok, ya, balok tolakan ini adalah kakinya. Nah, berada di sini. Paham anak-anak? Ya. Oke, nanti Ustadz akan kirim PPT dari Ustadz Arif, ya. Nanti bisa kalian pelajari dengan baik, ya. Jadi manfaat dari Ustadz kapan ngirim ini nanti ulangannya? belum. Ini enggak ulangan hari ini, Nak. Hari ini ada live materi, ya. Hari ini ada live materi. Ya, penyampaian materi saja. Ini selesai sampai jam berapa? Nanti selesainya jam bentar. Jam 10.40 anak-anak. Jam 10 lebih 40 menit. Baik, akan Ustadz lanjutkan, nggih. Bentar aja, ya. Oke, Ustadz akan lanjutkan. Sekarang sudah 10 lebih 13. Ya, sekarang 10.13. Baik, jazakumullah anak solih. Sekarang, ya, ketika melakukan gerakan menolak, melayang, dan mendarat tadi, ya, dilakukan dengan satu adalah kekuatan, kedua adalah ketepatan, ya, ketika menolak, terus kemudian mendarat tadi harus dengan tepat, ya, kemudian koordinasi gerak. Ya, koordinasi gerak ini antara menolak, melayang itu tadi dari kaki, tangan, kemudian kaki, terus dan tangan, ya, ketika mendarat. Nah, itu namanya koordinasi gerak, ya. Jadi koordinasinya harus benar antara kaki, tangan, ya, harus bisa dilakukan dengan baik, ya. Itu tadi adalah tentang gerak menolak, melayang, serta mendarat dalam aktivitas senam lantai. Anak-anak, ya, minggu depan Ustadz akan buat video. Nanti kalian praktekkan, ya, gerak berjingkat. Itu ngirimin video, ya? Ya, nggih. Tapi sekarang belum. Sekarang hanya materi. Nanti minggu depan Ustadz akan kirim, ya, kalian lihat. Minggu depan Ustadz akan kirim. Ustadz akan kirim videonya. Sampean lihat, kemudian sampean praktekkan, terus kemudian dengan cara direkam, ya. Oke. Direkam di video. Oke. Benar.
Baik, sekarang sebelum Ustadz lanjut, Ustadz mau melatih konsentrasi kalian. Baik, silakan duduk dengan tertib. Baik, nanti kalau Ustadz bilang pegang mata, pegang matanya ya, pegang hidung, silakan dipegang, pegang telinga, silakan pegang telinga ya. Oke, melatih konsentrasi. Coba, Mas Ibrahim, Mas Ibrahim, siap Mas Ibrahim? Coba, pegang mata. Ayo, pegang hidung. Pegang telinga. Pegang kepala. Pegang mulut. Oke, sekarang agak cepat. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang kepala. Pegang mata. Pegang mulut. Pegang tangan. Oke, baik. Sekarang kalau Ustadz bilang pagi, berarti tepuknya 1 kali. Bisa? Coba pagi. Siang, berarti tepuknya 2 kali. Oke, Ustadz bilang sore, berarti tepuknya berapa kali? 4. 3. Kalau malam. Terakhir, ketika Ustadz bilang malam, kalian jawab tidur, gitu ya? Bisa? Bisa. Nah, Ustadz tes dulu. Pagi tadi tepuknya berapa kali pagi? 1. Siang. Siang? 2. Sore? 3. Kalau Ustadz bilang malam? Tidur. Oke, ayo konsentrasi. Konsentrasi. Siap. Siang. Sore. Pagi. Malam. Tidur. Oke, sekali lagi lebih cepat. Siang. Malam. Sore. Hebat. Ambil nafas dari hidung anak-anak. Siang. Buang lewat mulutnya. Sore. Apa dari hidung? Malam. Buang lewat mulutnya. Baik, anak-anak semuanya. Semua ya. Baik, Ustaz akan mengajukan materinya. Perhatikan. Anak-anak ya, ketika kalian melakukan gerakan berjingkat, ketika kalian melakukan gerakan menolak, melayang, serta mendarat dalam aktivitas senam lantai, ya, itu merupakan gerak dasar apa, anak-anak? Lokomotor, non lokomotor, atau manipulatif? Lokomotor. Kenapa kok disebut lokomotor? Kenapa? Karena berpindah tempat. Dia bergerak dan berpindah tempat. Sekarang Ustadz akan bertanya lagi. Ketika melakukan sikap kapal terbang, kemudian berdiri 1 kaki, itu merupakan gerak dasar apa? Pinter. Dia bergerak, tetapi apa? Tetapi tidak berpindah tempat. Dia bergerak, tetapi tidak berpindah tempat. Masya Allah, hebat. Sekarang Ustadz bertanya lagi. Ya, ketika melakukan gerakan lompat tali, ya, gerakan lompat tali, kemudian bermain bulu tangkis, ya, kemudian bermain sepak bola, itu termasuk gerak dasar apa? Manipulatif. Kenapa kok disebut manipulatif? Kenapa? Karena
memainkan sebuah benda. Pinter, karena memainkan sebuah benda. Masya Allah, hebatnya anak Soli ini. Ya, terus kemudian Udah dari loh, kelas 1 sampai 2. iya, memang pelajarannya lokomotor, non lokomotor manipulatif ya. Jadi perhatikan, ketika melakukan gerakan berjingkat ya, posisi badannya bagaimana? Lurus, agak ke Condong, depan, agak sedikit Condong ke depan. Bagaimana pandangan matanya? ke depan, Pandangan matanya? bawah, Arah bawah. Kenapa kok harus ke arah bawah? Tidak ke depan. tidak mengendari, Ketika melompat tidak menginjak garis. Garis Pintar. kan salah. Ya, bagus. Sekarang ketika melakukan gerakan menolak, melayang, dan mendarat, ya, ketika menolaknya itu menggunakan berapa tumpuan kaki? 1, Dengan menggunakan kaki yang apa? Ustadz, apakah boleh saya kaki kiri? Boleh enggak? boleh, Kenapa kok boleh? Kuat kaki Boleh. kirinya. Betul. Ustadz, saya bolehkah kaki kiri? Boleh. Karena apa? Harus apa? Punya alasan. Karena kaki kiriku Ustadz yang paling kuat. Boleh. Ustadz, saya menggunakan kaki kanan karena kaki kanan saya yang paling kuat. Boleh. Ya, jadi pilih dari salah satu kaki kalian yang terkuat. Ya. Nah, ketika mendarat baru menggunakan kedua kaki bersama. Oke, ada yang mau mempraktekkan gerak berjingkat di sini? Siapa yang mau melakukan? Oh, Mas Azam, Habibur, Andika. Oke, monggo Mas Andika. Mas Andika, coba Ustaz mau lihat Mas Andika praktekkan gerak berjingkat. Ayo, sama Mas Almay ini, Mas Almay juga. Ayo, monggo Mas Almay. Enggak jadi deh. Mana Mas Andika? Oh, enggak jadi. Karena aku di meja. Oh, di meja. Ya udah, yang punya space lebar atau luas boleh. Ustadz, saya mau praktek. Mas Fadila tak? Mas Fadila Ghazali. Nah, baiklah, enggak apa-apa kalau enggak mau praktek. Oke, yang penting kalian sudah paham, ya? Sudah paham bagaimana cara melakukan gerakan berjingkat, bagaimana cara melakukan gerak menolak, melayang, serta mendarat. Ya. Oke, anak-anak semuanya, ada yang ditanyakan anak-anak? Enggak ada. Kalau enggak ada, Ustadz yang bertanya. Nanti kalau enggak ada Ustadz yang bertanya, coba Ustadz mau tanya sama Mas Muhammad Diva. Nah, ini Mas Muhammad Diva. Sama Mas Ibrahim Ali Al-Hinduan. Mas Diva sama Mas Ibrahim. Coba Ustadz mau bertanya. Apa sih yang dinamakan gerak berjingkat? Yuk. Gerak apa? Gerak apa? Ekstra bertumbuh. Terus gerak menumpu dan Mendarat. Mendarat. Terus Kuat. gerak menumpu dan mendarat dengan salah satu kaki yang apa, Pak? Oke, pinter Mas Ali, Mas Diva, jazakumullah. Sekarang Ustadz mau bertanya kepada Mas Kenan dan Mas Andika Darmawan serta Mas Raditya Mirza Utama, 3 anak. Apa yang dimaksud dengan gerak bertumpu? Ayo Mas Kenan, Mas Andika, Mas Raditya, silakan dijawab. Gerak menumpu adalah
Bergerak menumpu tangan. Menumpu gerakan yang dilakukan. Dengan tangan dan jari kaki. Oke, gerak yang Jari dilakukan kaki. dengan Push up. menumpu atau menolak dengan menggunakan Gerakan push telapak up. tangan, telapak kaki atau jari Gerakan kaki push ya. up. Oke, gerakan push up. Terus apa lagi? Gerak berjingkat. Bila berjingkat sama gerak sikap kapal terbang. Di kapal terbang. Iya, bagus. Ya, disebutkan contohnya juga. Peter. Sekarang Ustadz akan tunjuk siapa lagi? Mas Ilham Safir. Nah, sama Mas Bilal Abizar. Ya, 2 anak. Satu lagi sama Mas Fakhri Atalasidki. Coba sebutkan manfaat dari gerak berjingkat bagi tubuh kita. Pengembangan tubuh dalam satu kaki yang terkuat. Manfaatnya, mohon maaf, manfaat gerak berjingkat bagi tubuh kita, manfaatnya. Menjaga keseimbangan tubuh. Menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua apa? Ya, menguatkan otot kaki. Pinter. Satu lagi. Siapa ya? Mas Ainul Faki. Mas Arjuna Abdullah. Arjuna Abdillah. Kemudian Ahmad Ziyad. Nah, ada 3 sekarang. Ya, ketika melakukan gerakan menolak, ya, itu menggunakan salah satu kaki yang terkuat. Benar atau tidak? Benar. Oke. Kemudian diikuti gerakan ayunan tangan dari arah belakang ke depan, ya. Kemudian mendaratnya menggunakan satu kaki atau kedua kaki bersamaan. Benar. Kaki. Apa? Menggunakan 2 kaki bersamaan. Nah, manfaatnya sekarang gerakan menolak, melayang dan mendarat bagi tubuh kita adalah apa tadi? Melatih apa tadi? Keseimbangan. Melatih keseimbangan. Bukan tadi melatih apa? Keseimbangan. Melatih kekuatan. Terus melatih Ketepatan. Nah, terus yang ketiga melatih apa? Koordinasi bergerak. Koordinasi gerak. Pintar dihafalkan ya. Manfaat dari gerak manfaat dari gerak menolak, melayang dan mendarat yang pertama adalah melatih kekuatan, melatih ketepatan dan melatih koordinasi gerak. Ya, oke anak-anak, paham? Paham? Oke, baik, itu tadi sedikit pertanyaan ya. Yang sudah ada di dalam materi itu ya. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan lagi atau sudah ada yang ditanyakan nak kira-kira? Tidak ada. Tidak ada. Oke, Ustadz review sebentar ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ustadz review buat pengingat kalian. Yang pertama adalah gerak bertumpu gerak yang dilakukan dengan cara menolak, gerak bertumpu adalah gerak yang dilakukan dengan cara menolak dengan telapak tangan, telapak kaki atau jari-jari kaki ya. Gerak bertumpu ini biasanya dilakukan di dalam gerakan berjingkat, kapal terbang. Baik, kemudian adalah gerak berjingkat. Gerak bertumpu dan Suaranya kecil, sama yang lain. Oke, mohon untuk mikrofonnya dimatikan ya. Mohon sama suaranya. Oke. Mas Andika Darmawan, Mas Andika, mohon untuk
mikrofonnya dimatikan Mas Andika. Mas Andika. Kemudian Mas Muhammad Jawari Nafis. Oke, alhamdulillah. Baik, Mas Muhammad Jawari, tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Muhammad Jawari Nafis, tolong dimatikan dulu nak. Oke, jazakumullah. Baik, anak-anak semuanya, Ustadz review sebentar. Di gerakan bersingkat ini adalah sebentar, gerak menumpu dan mendarat dengan salah satu kaki yang terkuat. Ya, biasanya dimainkan dalam permainan engkle ya. Di dalam permainan engkle tidak boleh menginjak garis ya. Ketika melakukan gerakan berjingkat dalam permainan engkle, posisi badan harus agak condong ke depan ya. Pandangan mata harus ke arah bawah. Terus kemudian gerak menolak, melayang serta mendarat ini dilakukan pada olahraga lompat jauh. Yang pertama gerak menolak menggunakan satu kaki yang terkuat. Kemudian diikuti gerakan ayunan tangan dari arah belakang ke depan. Dan mendarat menggunakan dua kaki secara bersamaan ya. Kemudian manfaat dari gerak menolak, melayang serta mendarat dalam aktivitas 6 lantai ini adalah dapat melatih ketepatan, dapat melatih kekuatan, dan dapat melatih koordinasi gerak. Untuk manfaat dari gerakan bersingkat adalah untuk menguatkan otot kaki dan apa? Untuk menjaga keseimbangan tubuh. Ya, baik. Itu tadi sedikit review dari Ustadz ya. Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Habis ini Ustadz akan kirim PPT-nya dari Ustadz, kemudian kalian bisa belajar. Halo. Sekarang, Kak. Nanti ya, kalian bisa minta ke wali kelas ya, bisa minta ke wali kelas. PPT-nya ngerjainnya kapan, Ustaz? Tidak mengerjakan sekarang, hanya materi saja, penyampaian materi ya, tidak ada tugas bagi kalian, oke? Paham? Tidak ada ulangan. Tidak ada ulangan, tidak ada tugas. Hari ini adalah penyampaian materi. Yap. Oke. Baik, kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali bersama-sama anak-anak dan kafaratul majelis bersama-sama. Jam 10:40. Ya, oke. Baik, kita tutup ya. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakumullah ya.